Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini di video pilih kartu, apakah dia jodohmu atau bukan? Ya, haruskah dirimu move on kalau dia bukan jodohmu? Saya akan bacakan seberapa cocok dia denganmu, apakah dia jodohmu, apa ada orang lain yang mungkin lebih cocok denganmu kalau dia bukan jodohmu? Dan haruskah kamu move on? Ya, silakan pilih PAL 1 sayang, PAL 2 cinta, dan PAL 3 asmara. Saya pakai kata-kata positif yang berhubungan dengan cinta. Semoga ini membantu menentukan orang yang Anda pikirkan dia adalah jodohmu atau bukan. Saya kasih waktu untuk memilih ya. Pikirkan orang yang Anda ingin cari tahu apakah dia jodohmu atau bukan, atau Anda mungkin selama ini sudah berhubungan dekat dengan dia. Nah, kemudian pilih 1 PAL atau 2 PAL. Kalau merasa resonate bisa ambil 2 PAL. Kemudian silakan saya kasih waktu. Sudah memilih? Gak kaget ya? Oke, terima kasih yang sudah mampir ke YouTube channel Moonlight Information. Jangan lupa subscribe ya, klik bell di bawah ini kalau mau video-video terbaru dari Z. Kemudian follow Instagram si @moonlightinformation, like, share, dan komen video ini. Di Instagram juga sih ada posting beberapa postingan pilih kartu, semoga membantu ya. Kita langsung ke PAL yang pertama, yang sayang. Oke, yang pilih PAL 1 ya, yang pilih sayang. Di sini apakah dia jodohmu atau bukan? Pertama, seberapa cocok dulu dia denganmu. Di sini ada kartu temperance ya, yang artinya balance sih. Jadi bisa dibilang kalian cocok, satu sama lainnya saling mendukung, satu sama lainnya saling komunikasinya saling terjaga ya. Mungkin juga sama-sama saling menjaga perasaan. Kalau ngomong nggak mau nyakitin, nggak mau terlalu ada kata-kata vulgar ya, biar mungkin menjaga kata-kata kasar seperti itu supaya cara bicaranya halus, jadi biar nggak nyakitin. Dan bisa jadi kalau kalian memang dalam satu kantor atau dalam bidang pekerjaan atau bidang studi yang sama, ya kalian bisa bekerja bersama gitu, usaha bisnis yang sama ya bisa bekerja bareng gitu. Nah, tapi di sebelahnya ada Four of Swords. Nah, si Four of Swords ini saya rasa lebih ke seperti meredam kayak semacam ego kali ya. Jadi ego apapun tuh dipendam. Jadi kalau saya bilang sih yang satu bisa ngalah dari yang lain. Terus kalau ego bisa dikendalikan. So saya lihat ini kartu yang sangat bagus ya, sangat cocok kalian berdua gitu. Terus kalau kita masuk ke berikutnya ya. Berikutnya apakah dia jodohmu? Berarti ya di sini ada 2 kartu, apakah dia jodohmu. Oke, saya nggak usah ambil ya karena ini juga udah jelas. Di sini ada Seven of Rose, insecurity, sama King of Stones, Wolf. Insecurity berarti ada perasaan tidak nyaman, perasaan mungkin terganggu, mungkin ada semacam mungkin gini ya, saya rasa seperti ini. Ini karena di sini kan sebenarnya ngalah terus tuh, ya, ngalah terus. Yang satu ngalah, yang lain ngalah, tapi kemudian dalam hati kayak aku tuh selalu ngalah untuk kamu. Yang satu juga bilang aku selalu ngalah untuk kamu gitu. Ternyata ada perasaan tidak terima di situ. Jadi ada perasaan tidak nyaman, yang dimana salah satu dari kalian itu yang energi maskulinnya lebih keluar ya. Ini bisa cewek bisa cowok ya. Kalau dia itu lebih kalau ngomong lebih lantang gitu ya, atau dia lebih tegas. Nah, dialah si maskulinnya yang lebih menguasai energinya. Nah, di situ dia tuh kayak membuat pasangan yang lainnya tuh merasa tidak nyaman. Jadi kalau ditanya jodoh atau tidak, saya rasa di sini sih indikasinya bukan jodoh ya, belum jodoh gitu. Ada jalannya. Tapi maksudnya kita kalau orang Indonesia kan konsep ngomongin jodoh kan ya jodoh menikah, jodoh sampai akhir hidup ya kan, menjalani sehidup semati. Ya ini masih belum sayang ya. Jadi di sini ada Seven of Rose. Ini yang membikin di sini saat kartunya kelihatan kayak ya dia belum jodohmu, oke? Nah, ditambah lagi tadi ada King of Stones ya, jadi ya
Saya rasa sih sebagian besar dari kalian tuh memang udah mulai ngerasa sih kalau ini tuh hubungan yang kayaknya ngalah, dan dia lebih salah satu pasangan, bisa jadi dirimu, bisa jadi dia, itu lebih kayak jadi yang lebih berkuasa, tapi nggak menunjukkan diri juga gitu. Cuman yang satunya lebih memendam rasa gitu. Selama ini aku sudah ngalah terus gitu. Ya, tapi ini bisa juga energi keduanya sih. Ini kan general reading ya, bisa resonate, bisa juga tidak gitu. Dan bisa juga kebalik-balik energinya. Jadi ini mungkin bisa aja dua-duanya sama-sama keras, tapi sama-sama mau ngalah gitu. Tapi dipendam terus dalam hati. Ya itu suatu hari pada saat itu keluar, ya emosinya keluar. Tapi sebenarnya satu hubungan itu komitmen kok ya. Kalau ketika emosinya keluar pun sebenarnya masih bisa diredam gitu. Tapi komitmen dan masalahnya komunikasi ya. Ini masalahnya komunikasi yang tadinya balance, yang tadinya mungkin kalian masih bisa saling meredam, tapi terus kemudian suatu hari keluar itu gitu ya. Bisa jadi juga karena ada kehadiran orang lain. Coba saya lihat ya, apakah mungkin ada orang lain yang lebih cocok denganmu. Di sini Ten of Swords sama Seven of Wands. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari Ten of Swords sih sulit ya mungkin bagimu untuk move on dari dia, karena dia betul-betul sangat mengimbangi dirimu gitu loh. Meskipun ya kamu banyak kalah, dia banyak kalah gitu, sebenarnya mungkin banyak kendala, tapi kalian bisa lewati sebenarnya. Nah ini kan masih kalian belum sampai di fase ini nih, fase yang mungkin dia bukan jodohmu gitu ya. Ini general reading, ingat ya, jangan sampai ngambil keputusan berarti dia bukan jodohku, aku habis nonton video YouTube-nya Kak Zio. Jangan dong ya. Ten of Swords dan Seven of Wands. Kalau di Seven of Wands sih saya rasa seperti ada challenge sih, ada tantangan ya. Tapi dari Ten of Swords ini kayaknya melihat mungkin belum bisa move on, sulit untuk move on dari sini gitu ya. Pikirannya sih sulit untuk move on dari sini gitu. Nah ada tantangan, ada challenge di mana ada orang lain yang masuk dalam kehidupanmu gitu, dan bukan satu, mungkin bisa lebih dari satu orang yang masuk dalam kehidupanmu. Cuman perkara dia adalah jodoh sejatimu atau bukan, nah ini mungkin yang jadi tanda tanya ya kan. Nah jadi dilihat kembali lah ya, sebenarnya dia ini jodoh sejatimu atau bukan gitu. Karena kalau sebenarnya di sini ada indikasi bukan jodoh, tapi kalau memang mau diperjuangkan ya kan kita ngomongin soal karma itu kan perbuatan. Kalau dalam kehidupan ini pun dirimu bisa mengusahakan supaya bisa bersama dengan dia, menekan egomu, kemudian memilih untuk bisa bersama dengan dia, ya bisa gitu. Cuman ya memang indikasinya rada sulit karena nanti emosinya akan keluar juga. Nah di sini memang sulit untuk move on, tapi ada orang baru ya, dan bahkan orang barunya tuh lebih dari satu orang. So bagaimana dirimu bisa nerima aja gitu. Kalau udah nerima yang ini, otomatis bisakah dirimu move on atau haruskah dirimu move on? Jawabannya jalan itu ada ya. Jalan itu ada untuk move on. Ace of Wands ini menandakan ada suatu kesempatan ya, suatu potensi untuk dirimu keluar. Tuh lihat kartunya kan bersinar banget gitu ya. Jadi ada suatu kesempatan untuk dirimu keluar dari zona ini gitu, dari zona hubungan ini ya. Kalau misalnya mau, kalau sekarang rasanya Kak Zia aku lagi berbunga-bunga, aku sangat mencintai dia, masa ya aku disuruh putus? Ya enggak juga, ini general reading. Yang kedua juga ini belum terjadi kalau saya lihat ya. Ini seperti masa depan sih, ini prediksi, dan namanya prediksi ya bisa saja meleset, bisa berubah gitu. Semua tergantung lagi perubahan energi semesta, terus dari dirimu mungkin yang mengusahakan, dirinya mungkin yang mengusahakan gitu. Karena tarot reading bukan sesuatu yang mutlak ya. Ini bukan ramalan yang 100% pasti terjadi, tetapi didoakan saja dan diusahakan juga ya, dengan berpikiran positif, dengan berpikir wah kalau aku move on nanti aku ketemu yang enggak gitu. Terus nanti malah ada lagi orang baru dan memulai lagi hubungan baru, nggak tahu nanti seperti apa. Mungkin di sini mau dikalahkan egonya, mungkin mau dilanjutkan ya monggo aja gitu ya. Tapi memang saya nggak lihat ini jodoh, tapi nggak 100% bukan jodoh sih. Sebagian besar bukan jodoh, dan ada kesempatan untuk move on, ada orang baru bahkan lebih dari satu. Oke, seperti itu yang pilih kartu pal sayangnya. Yang pal pertama kita langsung masuk ke pal kedua. Kalau mau
personal reading bisa di nomor WhatsApp tertera di bawah ini. Follow Instagram @moonlight_affirmation, like, share, dan komen di bawah ini. Langsung ke PAL 2 ya, yang cinta. Oke, yang pilih PAL cinta ya, PAL yang kedua, apakah dia jodohmu atau bukan? Ya, haruskah kamu move on? Pertama, seberapa cocok dia denganmu dulu. Happiness, kebahagiaan di sini ya. Three of Cups di sini menandakan sebuah perayaan, dan King of Swords-nya juga karena mungkin saya bisa bilang hubungan ini tegas ngarah kemana gitu ya. Dan salah satu mungkin yang cowok mungkin ya, atau yang si divine masculine-nya itu lebih kayak kita harus begini gitu. Jadi kalian itu hubungannya sangat terarah mau dibawa kemana. Kalau kalian sudah di usianya cukup mapan ya mungkin mau diarahkan ke pernikahan. Kalau mungkin sudah menikah mau diarahkan ke punya anak, atau mungkin mengusahakan finansial supaya cukup untuk mungkin beli rumah baru, mobil baru, atau apapun itu. Jadi maunya satu orang itu mengarahkan kalian ya. Maksudnya bukan maunya, maksudnya ya si divine masculine-nya lebih mengarahkan gitu. Dan karena dia King of Swords ya, King yang masculine ini, dan juga dari Three of Cups yang menandakan kayak kalian itu sebenarnya dibilang cocok ya. Yang satu tuh lebih nurut, bukan ngalah sih, tapi lebih nurut dan mau bekerja sama gitu loh. Karena Three of Cups ini juga kayak sebuah perayaan yang atas hasil kerjasama, atas hasil komunikasi gitu. Jadi ya saya lihat King of Swords-nya seperti itu. Jadi ya cocok, bisa dibilang ya, karena kalian merasakan suatu kebahagiaan, suatu keoptimisan untuk mengarah ke sebuah tujuan yang pasti gitu ya. So apakah dia jodohmu atau bukan? Kalau kayak gitu ya. The will sama exploitation. Oke. The will ini bisa jadi saya bilang takdir ya. Takdir, kalau kalian mau bahasa yang lebih ini ya jodoh lah, jodoh. Dia adalah jodohmu gitu. Jadi ya memang dia sudah ditempatkan oleh jalan karmamu untuk ya menjadi pasanganmu. Kalau kalian masih di usia yang lebih muda ya dia adalah jodohmu, yang semoga saja sampai kalian beranjak dewasa ya dia bisa menjadi pasangan sejatimu selamanya gitu, the will. Tapi di sini ada Six of Stones exploitation. Saya nggak ngerasa ini kartu buruk ya. Saya lebih merasa kayak ya dalam bab-bab hubungan kalian itu ada yang harus dipelajari gitu loh. Jadi misalnya si A pernah berbuat salah, ya si B sebagai pasangannya ya kayak memaafkan. Lalu si A merasa oh ya si B sudah pernah memaafkanku, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kalian berdua pernah melakukan sebuah bisnis atau usaha, terus habis itu pernah kehilangan uang atau tidak sukses bisnisnya. Ya belajar dari pengalaman. Jadi kayak apakah perlu mengingat sebuah masa yang sulit ya, enggak, tapi justru belajar dari pengalaman dan terus maju, terus bekerja. Jangan pernah memperdulikan perasaan tereksploitasi atau perasaan seperti takut hubungan ini nggak bisa sukses atau apapun. Mungkin kalian klik ke video ini ada sedikit keraguan, atau memang kalian hanya ingin mencari pemastian kalau dia adalah jodohmu. Ya saya sih ngelihat dia jodohmu gitu ya, tapi dia memang indikasinya hubungan kalian itu ada seperti satu titik di mana kalian harus merasa ketidaknyamanan, tapi kalian bisa usahakan itu ya, bisa bareng-bareng diselesaikan gitu. Nah, so apakah ada orang lain yang lebih cocok denganmu? Mungkin jika dibandingkan dengan dia yang adalah jodohmu ya. Saya lihat ada High Priestess. Ikuti insting sendiri deh, jangan
Jangan ngerasa ini kan di sini ada bulan yang menandakan mungkin kesedihan, perasaan kayak mood yang berubah-ubah gitu. Ya, jangan peduli apa kata orang di sekitar. Kalau memang dirimu merasa dia jodohmu, ya, dia ini jodohmu, orang yang Anda pikirkan ini adalah jodohmu. Orang lain di sekitar yang datang, yang ada indikasi hierophant, ada indikasi dijodohkan, ya. Dijodohkan ini dalam artian kalau kalian sudah di usia 20 sekian, mungkin kalau untuk orang Indonesia kan 20 sekian, 25 cewek aja mungkin sudah kayak ya harus nikah gitu ya kan. Ini ada kayak dijodohkan untuk menikah nih, atau mungkin dikenalkan dengan orang lain yang bilang bahwa dia bukan pasangan yang cocok dengan kamu gitu. Nah, ini jangan pedulikan. High Priestess ini kayak lebih bijak lah ya, lebih mengerti tentang instingmu sendiri. Kalau memang instingmu merasa bahwa dia adalah jodohmu, kamu cocok dengan dia, nggak perlu pikirkan apa kata orang, ya nggak perlu jadi pesimis dengan keadaan ini, ya teruslah maju karena cinta itu butuh sebuah ya ada konsekuensinya yang harus dihadapi, nggak akan berjalan mulus begitu aja terus kemudian karena karma kan dia akan berbuah pada waktunya gitu loh ya. Dan bagi saya hukum karma itu sangat amat rumit yang sehingga dicari polanya juga sulit gitu. Jadi yang pasti ya kalau karma buruk berbuah buruk, karma baik berbuah baik, tetapi berbuahnya kapan dan bagaimana bisa berbuah prosesnya berbeda-beda. Ya, dan berbuahnya pun di saat waktu yang tak bisa kita tentukan gitu ya. Nah, di Hierophant ini menandakan bahwa mungkin ada orang yang akan dikenalkan berdasarkan tradisi, mungkin sesuai dengan rasmu atau sukumu atau apapun itu, terus kemudian dikenalkan, padahal kan dirimu harus paham bahwa ya dia jodohku, aku nggak akan mau gitu ya. Ada tapi bilanglah tidak. Ini kalau resonate ya, jangan kayak lah saya mau nolak dia Kak Z karena Kak Z bilang kan bukan kalau dia adalah jodohku, saya mau nolak orang lain. Ini general readingnya, kalau memang betul-betul resonate, rasanya pas, ngeklik, berarti ya memang kalau ada orang lain yang dikenalkan atau ada orang lain masuk lagi dalam kehidupanmu, kunci aja ya. Kamu pegang kunci di sini, kunci saja hatimu, biarkan hatimu stay bersama dengan dia karena dia adalah jodohmu. Karena bersama dia kalian bahagia, bersama dengan dia ada masa depan yang terencanakan gitu. Nah, jadi haruskah kamu move on? The Fool di sini ya, The Fool ini dia sangat dia kakinya kecil ya, si serangga ini ya. Kakinya kecil tapi dia itu mampu untuk melakukan proteksi terhadap diri sendiri ya, bahwa di sini terasanya kalau dibilang harus move on, saya rasa tidak sih ya, karena memang harus The Fool ini kayak harus fokus pada apa yang kalian lakukan, alami sekarang gitu. Jangan terfokus pada hal lain. Kalau memang ada fokus pada dia, ya biarkan bersama dengan dia aja gitu loh ya. Jangan karena challenge atau tantangan-tantangan, kata-kata orang di sekitar, lalu kemudian merasa enggak, aku tidak mau bersama dengan dia karena kata orang dia enggak baik gitu. Itu kan kata orang. Oke, itu yang pilih Pal Cinta. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik subscribe ke channel Moonlight Affirmation, follow Instagram Z @moonlightAffirmation, like, share, dan komen video ini. Z langsung ke Pal 3 ya, yang asmara. Oke, yang pilih Pal 3 yang asmara ya, apakah dia adalah jodohmu? Kita lihat dulu yang pertama, apakah dia cocok atau seberapa cocok dia denganmu. Oke, gak usah saya ambil ya, ini jelas kok kartunya ya. Di sini ada kartu Strength dan Six of Pentacles. Wah, pengusahaan pencocokan. Apa sih bahasanya, tinggi banget. Ya maksudnya kayak berusaha sekali biar kamu sama dia cocok, biar kamu sama dia nge-match, biar kamu sama dia tuh bisa jadi pasangan gitu. Tapi kok makin diusahain makin susah ya gitu. Jadi ya kekuatanmu untuk bertahan ya, biasanya cewek-cewek
selalu merasa aku loh selalu sabar dalam hubungan ini. Padahal cowok juga ngerasa aku udah sabar banget nih, kayak gitu. Jadi hubungannya kayak saling sabar, saling kayak bisa kok ini bisa gitu. Padahal sebenarnya ya mau dibilang bisa juga kok ya sulit banget gitu. Tapi kalau mau ditinggalkan juga ya sayang udah dijalani gitu ya. Jadi Six of Pentacles-nya juga ngerasa tuh kayak berat banget gitu, tapi kayak bertahan ya aku kuat, aku bisa, kami bisa gitu ya kan. Tapi kok bisanya dari mana sayang? Kalau emang bisa kenapa kok ada perasaan perih? Kenapa kok sebenarnya bisa atau tidak, maksudnya itu adalah kecocokan gitu loh. Kalau emang cocok, saya ada nonton satu video tentang dari Jay Shetty ya. Jay Shetty salah satu orang yang saya gemari, maksudnya saya adalah fans Jay Shetty. Di sana beliau membuat sebuah video tentang compatibility sama satunya lagi tentang saya lupa bahasanya adalah jodoh gitu ya. Jadi kalau maksudnya di sini adalah antara kecocokan dengan jodoh gitu loh. Jadi chemistry, compatibility dan chemistry. Jadi kalau chemistry ini kan kita bicara soal kecocokan ya, cocok. Ya, kalau memang udah cocok tuh mungkin kayak kalian mungkin kalian punya hobi yang sama, mungkin kalian punya ketertarikan yang sama, mungkin kalian saling jatuh cinta gitu. Tapi kalau menjalani di sebuah hubungan apakah kalian compatible gitu? Apakah kalian kalau compatible mungkin diartikan Indonesia cocok ya, tapi lebih ke saya bilang tuh compatible ini tuh lebih ke kayak apakah dia bisa mengerti dirimu, apakah dia cenderung mungkin kalau kamu suka nonton bola dia mainan HP, kalau kamu kalau gantian dia ngajak kamu nonton bioskop gantian kamu yang main HP gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan ngalah tapi ke kayak ya udahlah memang dia kayak gitu loh. Terus yang kayak sebenarnya kamu dengan duniamu sendiri dan dia dengan dunianya sendiri gitu. Jadi pertahananmu cukup oke di sini, tapi apakah mau bertahan terus seperti itu, ya? Nah, apakah dia jodohmu? Di sini ada Nine of Vessels, Generosity, Ten of Stones, Home. Nah, meskipun sekuat-kuatnya dirimu bertahan, ternyata memang jalan jodohnya tuh ada. Perjuangan itu nggak sia-sia ya sayang ya. Makanya mungkin dari chemistry dan compatibility, ya mungkin yang harus diusahakan lebih adalah kecocokan. Saya lihat jalan jodohnya ada. Karena apa? Karena kebaikan hati ya. Karena mungkin selama ini selalu mungkin memberikan toleransi terhadap pasangan juga memberikan toleransi gitu ya kan, meskipun ada clash, mungkin pun ada kelahi, ada adu mulut atau adu pendapat, tapi pada akhirnya kalian bisa, rumah ini bisa jadi kayak indikasi kebahagiaan, bisa jadi menuju pernikahan ya. Jodoh kalian itu saya lihat sih jalan yang bisa diarahkan ke pernikahan kalau dirimu mau gitu ya. Kalau dirimu mau, karena saya lihat juga memang dirimu mau sih di sini yang pilih pal asmara ini gitu. Jadi mungkin saya nggak usah berpanjang lebar, ini sih jodoh sih. Cuman memang ya ini perjalanannya yang rada sulit gitu ya, rumit, tapi mungkin dipenuhi dengan mungkin kadang nangis, mungkin kadang ya itu negatif ya. Kalau saya bilang mungkin harus bilang mungkin dipenuhi dengan perasaan, mungkin nggak ada perasaan mau menyerah, tapi perasaan seperti ini kok berat banget gitu loh, tapi aku sudah jalani bersama dengan dia gitu. Jalanmu, usahamu tidak akan sia-sia sayang ya. Kalian berdua semoga bisa sampai ke suatu penghalalan ya, menikah gitu ya, atau sesuatu yang lebih serius pastinya. Oke. So apakah ada orang lain yang lebih cocok denganmu? Nah, ada Six of Cups sama King of Cups. So saya lihat ada ya yang lebih cocok denganmu ya, karena kan kita bicara kecocokan ya, kita bicara cocok ini saya bilang kalau di Indonesia, bahasa Indonesia lebih ke kayak mungkin satu hobi, satu jalan, satu visi, satu misi. Jadi kayak nggak kalau berhubungan, maksudnya kalau berteman, bukan berhubungan gimana ya, tapi maksudnya berteman itu aja bisa kayak nggak bakalan berantem gitu, karena kalian satu visi misi. Nah, Six of Cups sama King of Cups-nya jelas ini dia rajanya Cups ini, berarti dia itu kayak
untuk masalah cocok sama pokoknya untuk masalah cocok enggaknya sama kamu, kecocokan dia tuh sekian persen lah ya, 80% mungkin kayak cocok banget gitu sama kamu gitu dibandingkan dengan si dia. Tapi si dia ini kayak kamu tuh udah usaha banget gitu loh, karena usahamu nanti juga akan sampai ke arah ini kok ya, keseriusan ini. Cuman ya di sini ada orang yang lebih cocok denganmu. Bisa jadi dia dari lingkup pertemanan, mungkin dari kenalan keluarga, orang yang sudah dekat denganmu mungkin ya. Dan pokoknya saya bisa ngerasakan seperti itu, orang yang sudah dekat dan dia punya punya kerelaan untuk memberi gitu loh. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang dia punya, dia akan beri ya, maksudnya kayak misalnya ini mungkin lagi work from home, lagi stay home, lagi di rumah gitu ya, di rumah aja. Nah di rumah ajanya itu mungkin kayak dia bisa datang, aku datang ke sini untuk bawain kamu makanan apa gitu, aku kirimin makanan apa. Nah semacam itu, kirimin Gojek apa, GoFood apa gitu ya, semacam itulah contohnya lah ya. Jadi dia orang yang mau memberi, tapi memberi sesuatu sepertinya kalah dengan cintamu padanya. Ya ngomongin soal jodoh ya. Jadi kalau dibilang harus kamu move on dari dia, wah sulit. Orang dirimu aja udah kerja keras seperti ini, 10 of Wands di sini mah sulit banget untuk move on ya. Saya nggak lihat kamu bisa move on. Saya lihat kamu berjuang keras atas hubungan ini, meskipun ya dipenuhi dengan mungkin intrik, dipenuhi dengan konflik, tapi juga ada perasaan sayang yang kuat sekali ya, cinta yang kuat. Makanya ini ada kartu asmara. Ya, lagunya asmara apa sih? Ada ya kayaknya ya, satu lagu asmara, mau nyanyi. Biasanya saya selalu nyanyi tapi ini gak keluar. Apa ya? Ya pokoknya gitu. Jadi kayak asmara yang bergejolak gitu ya. Gejolak asmara di sini yang membuatmu bagaimanapun sulitnya dirimu akan bertahan. Karena karena move on dari dia tak mudah dan tak bisa gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Itu yang untuk Pal 3. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Terima kasih juga yang sudah nonton video ini. Semoga video-video saya membantu. Semoga kalian semua lebih tenang. Semoga cepat bertemu dengan jodohnya. Yang mau menikah semoga menikah. Yang belum jadian semoga cepat jadian. Dan semoga kalian semua berbahagia selalu, sehat selalu, jaga kesehatan. Saya juga di sini jaga kesehatan. Semoga kita semua mampu menjalani masa work from home ini. Semoga cepat selesai. Dan semoga alam semesta selalu melimpahkan kita dengan rezeki selalu ya. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation, follow Instagram @moonlight_affirmation, like, share, dan komen video ini. Nyalakan bel lonceng di bawah ini kalau mau tahu video-video terbaru dari Z. Pamit dulu dan semoga sekali lagi berbahagia selalu. Bye bye. Thank you for watching this video. Don't forget to click the bell, like, subscribe, share, and comment down below.